Oke, kita lanjut lagi nih. Ngupas buku Simon Sinek, Start With Why. Kali ini fokus kita seru banget. Gimana caranya ndak cuma punya ide besar, si why itu, tapi juga benar-benar mengajak dan menggerakkan orang lain yang percaya sama tujuan kita. Sumber kita masih sama, bagian 4 dari bukunya Sinek. Betul. Jadi, misi kita sekarang tuh memahami kalau punya why yang kuat itu, ya, baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya itu gimana kita bangun sistemnya, how-nya, buat mewujudkan visi itu. Dan yang penting lagi, nunjukin secara konsisten lewat aksi nyata, lewat what kita. Gimana sih caranya inspirasi bisa jadi gerakan? Nah, itu yang mau kita bedah. Oke, siap. Langsung deh ke bab 8. Sinek bilang, punya why aja nggak cukup, perlu juga tahu how-nya, cara mewujudkannya. Ada tipe orang why, si visioner, penggagas mimpi, terus ada tipe how, si eksekutor yang bikin mimpi itu jadi kenyataan. Keduanya ini katanya nggak bisa dipisahin. Persis, kemitraan ini krusial banget. Organisasi hebat biasanya punya duet maut ini loh. Kayak Walt Disney, dia kan why-nya kuat, punya visi taman bermain ajaib. Tapi dia butuh kakaknya, Roy, sebagai orang how yang ngurusin bisnisnya. Oh iya ya. Atau Steve Jobs, si jenius ide, why-nya jelas. Tapi butuh Steve Wozniak, si how yang jago teknis ngerakit komputernya. Pondasinya apa? Kepercayaan yang dalam banget antara keduanya. Visi atau why itu kan tujuan masa depan. Nah, misi atau how itu prinsip buat mencapainya. Jadi, hambatan utamanya seringkali bukan di visinya ya, tapi justru nemuin orang how yang pas buat ngejalaninnya. Itu kayak kunci tersembunyi gitu ya, buat ngubah inspirasi jadi aksi nyata. Bisa dibilang gitu. Dan kerangka why how what, lingkaran emas yang udah pernah kita bahas, itu jadi semacam alat komunikasinya ya, megafonnya gitu. Tepat sekali. Lingkaran emas itu jadi megafon organisasi. Pesan why dari pemimpin diperkuat oleh struktur dan sistem. Itu how-nya. Terus dibuktikan lewat produk atau tindakan nyata. Itu what-nya. Organisasi jadi corong yang nyuarain keyakinan pemimpinnya. Ini penting banget, apalagi pas organisasi mulai gede. Nah, ini nyambung nih ke bab 9. Pas perusahaan makin besar, peran pemimpin sering geser kan? Mereka nggak lagi terlibat langsung di semua detail, di what-nya. Tapi lebih jadi simbol hidup dari why perusahaan. Kayak, ya Steve Jobs buat Apple atau Richard Branson buat Virgin lah contohnya. Iya, iya. Tantangannya kan gimana jaga why itu tetap murni pas fokus mulai kebagi. Misalnya antara misi awal sama katakanlah nyenengin pemegang saham. Itu tantangan klasik sih. Sinek bahkan punya analogi menarik, soal otak buat ngejelasin kenapa kadang ngomongin why itu susah. Oh ya? Gimana tuh? Dia ngehubungin why, intuisi, inspirasi, keputusan dari hati, itu sama sistem limbik di otak kita. Pusat emosi yang nggak punya kapasitas bahasa. Oke. Sementara what, tindakan logis, kata-kata, penjelasan rasional, itu adanya di neokorteks. Makanya, mirip kayak kita sulit ngungkapin perasaan mendalam, perusahaan juga sering kesulitan gitu mengartikulasikan why mereka dengan jelas. Masuk akal banget. Jadi kejelasan why itu mutlak ya sebelum diteriakan lewat megafon how dan what tadi. Kalau pesannya nggak jernih dari awal, yang keluar cuma noise saja, bukan pesan yang menginspirasi. Itu dia intinya. Dan kejelasan ini harus kelihatan nyata. Di bab 10 Sinek, nekenin, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal didengar lewat tindakan. Semua yang dilakuin perusahaan, semua what-nya harus jadi simbol otentik dari keyakinan atau why-nya. Contohnya kuat banget tuh yang soal orang Lanato logo Harley Davidson di badannya. Itu kan gila ya? Iya kan? Itu bukan sekedar merek motor lagi, tapi udah jadi simbol gaya hidup, pemberontakan, kebebasan, bener-bener representasi why buat pemiliknya. Atau iklan legendaris Apple 1984 itu kan simbol perlawanan terhadap status quo banget pada masanya. Betul. Dan kuncinya, kata Sinek, adalah konsistensi, tanpa kompromi. Setiap produk, iklan, kebijakan internal, pokoknya semua what itu wajib selaras dan ngebuktiin why yang sama, terus-menerus. Kalau nggak konsisten gimana? Ya orang jadi bingung. Sebenarnya perusahaan ini percaya apa sih? Gitu. Makanya dulu kemitraan Apple sama Pepsi itu kerasa cocok. Sama-sama penantang status quo di industrinya masing-masing. Ada kesamaan why di situ. Oke. Terus gimana cara praktisnya nih buat jaga konsistensi ini? Apalagi di perusahaan gede, pasti susah kan? Sinek nawarin tes seledri atau celery test. Iya, tes Ledri.
Konsepnya sederhana, tapi lumayan ampuh sih. Bayangin aja Anda lagi belanja nih, terus dapat banyak saran. Beli seledri, susu beras, biskuit Oreo, permen M&M. Oke. Macam-macam ya. Nah, kalau Anda nggak punya why yang jelas, alasan belanja Anda apa gitu. Bisa jadi Anda beli semuanya. Boros, nggak fokus, orang lain juga nggak ngerti Anda maunya apa. Bener juga. Jadi keranjang belanjanya nggak jelas isinya ya. Tapi, kalau why Anda jelas, katakanlah, saya cuma mau makan yang sehat. Otomatis pilihannya mengerucut kan? Oh iya, langsung kepilih. Anda cuma akan ambil seledri sama susu beras. Keputusan jadi efisien, hemat, dan yang paling penting, orang lain melihat prinsip Anda, why Anda, lewat pilihan nyata Anda, what Anda. Wah, ini aplikatif banget ya. Tes seledri ini, pada dasarnya, jadi alat buat menskalakan sistem kepercayaan Anda ke seluruh organisasi. Siapa aja bisa pakai filter why ini buat bikin keputusan yang selaras. Ini juga ngebantu orang yang sepaham buat nemuin Anda dan gabung. Jadi lebih mudah gitu narik orang yang klik. Keren-keren. Jadi jelas banget ya bahayanya kalau what kita, tindakan kita, malah mengkhianati why kita. Ongkosnya bisa mahal. Ada contoh pelanggaran tes ini nggak di buku? Ada. Contoh klasik tuh Volkswagen. VW kan dikenal sebagai mobil rakyat. Itu why mereka yang udah nempel banget. Iya, mobil kodok, kombi. Nah, mereka pernah ngeluarin Python. Sedan mewah, harganya $70.000. Gila kan? Wah, jauh banget dari mobil rakyat. Secara produk mungkin bagus, tapi sama sekali nggak nyambung sama why VWX yang dikenal publik. Hasilnya, ya gagal total. Beda cerita sama Toyota yang bikin Lexus atau Honda bikin Acura. Mereka bikin brand terpisah buat pasar mewah. Jadi why inti Toyota dan Honda tetap kejaga, nggak tercampur. Jelas banget pelajarannya sekarang. Jadi, ngumpulin orang-orang yang percaya itu bukan cuma soal punya why yang menggelegar di awal. Anda perlu bangun sistem, how-nya buat ngejalaninnya. Dan yang paling penting, bukti konsisten, what-nya, yang bisa dilihat dan dirasain semua orang. Betul. Ingat aja analogi megafon sama tes seledri tadi. Kejelasan dan konsistensi itu mata uang kepercayaan. Tanpa itu susah banget. Nah, ini jadi bahan refleksi menarik buat Anda yang dengerin. Coba deh lihat lagi tindakan dan perkataan Anda sehari-hari. Udah benar-benar jadi bukti nyata dari why yang Anda yakini belum? Seberapa konsisten Anda menyuarakan keyakinan Anda lewat apa yang Anda lakukan? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.